Om Swastiastu. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis plan untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Judul bisnis plan yang kami buat yaitu Dewata Risol. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irma Putri Anggraini, NPM 19321212623. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putri Antari, NPM 19321210162. Perkenalkan, nama saya Nimade Dewi Hatagita Janti, NPM 1932121548. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayu Eka Cantika Ambarawati, NPM 1932121570. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Heni Ayu Febrianti, NPM 19321212524. Latar belakang risoles. Bila kita mendengar nama olahan makanan yang satu ini, pasti semua orang sudah banyak yang mengenalinya. Risoles sendiri merupakan suatu olahan makanan yang sangat terkenal di masyarakat. Risoles berasal dari bahasa Belanda yang artinya pastry berisi daging, biasanya daging cincang dan sayuran yang dibungkus dadar dan digoreng setelah dilapisi tepung panir dan kocokan telur ayam. Hidangan ini juga dapat dipanggang di dalam oven dan disajikan sebagai snack ataupun hidangan utama. Risoles berukuran kecil dapat dipakai sebagai hiasan untuk hidangan dari potongan besar daging unggasan atau daging sapi. Isi risoles dapat berupa daging ayam, daging sapi, ikan, udang, jamur kancing, wortel, kentang, ataupun buncis. Adonan kulitnya dibuat dari campuran tepung terigu, telur, mentega atau minyak goreng dan air. Olahan risoles ini memang banyak disukai oleh masyarakat lantaran dengan rasanya yang enak, nikmat, serta gurih sehingga banyak orang yang menggemarinya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Usaha kuliner rumahan yang satu ini merupakan jenis usaha favorit pengusaha, bisa dilakukan dengan mudah dan bisa dimulai dengan modal yang tidak begitu besar. Meskipun olahan makanan yang satu ini sudah banyak diketahui semua orang, namun kenyataan peluang usaha risoles ini masih terbuka cukup lebar. Di tengah maraknya cemilan bergaya barat hingga membuat masih banyak diminati semua orang, dan pamornya pun juga tak kalah dengan jajanan modern. Lantaran makanan yang satu ini bisa dibuat sevariasi mungkin agar mereka tak pernah bosan ketika akan menikmatinya. Memang dalam membuat cemilan makanan yang satu ini memang terbilang cukup mudah. Selain itu, bahan-bahan yang dibutuhkan pun juga sangat mudah dicari di pasar-pasar tradisional. Dengan rasa yang dimiliki risoles yang gurih, sehingga membuatnya sangat enak dijadikan sebagai cemilan pagi, siang, maupun di sore hari. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan usaha. Visinya membangun dan mengembangkan potensi diri dalam membangun usaha-usaha mandiri, dan juga membuat suatu mekanisme usaha yang berkualitas sehingga dapat bersaing di pasar. Visinya yang pertama, memiliki cita rasa makanan yang menjadi ciri khas usaha kami. Yang kedua, menjadi salah satu makanan yang dapat digemari oleh segala kalangan. Yang ketiga, menjual makanan yang murah dan mengutamakan kualitas. Tujuannya, yang pertama, meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, untuk menerapkan jiwa berwirausaha. Yang ketiga, melatih kemandirian. Yang keempat, mampu memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Deskripsi usaha. Usaha yang akan kami mulai adalah usaha di bidang makanan yang memanfaatkan tepung dan olahan ayam, jamur, sayuran sebagai isinya yang segar menjadi hidangan makanan yang nikmat dan bergizi untuk metabolisme tubuh. Karena kebanyakan orang hanya membuat sebagai makanan untuk disajikan di rumah saja, tetapi kami berusaha untuk mengembangkan usaha ini agar
dapat lebih maju. Analisis produk dibagi menjadi dua, yaitu jenis produk usaha dan keunggulan produk usaha. Jenis produk usaha yaitu usaha ini memproduksi dan menjual risol berbahan baku ayam dan sayuran. Produk yang dihasilkan dapat beraneka ragam rasa sesuai permintaan konsumen. Yang kedua, keunggulan produk usaha. Yang pertama, sehat dan berprotein tinggi. Yang kedua, mudah dibuat. Yang ketiga, harganya terjangkau. Rencana pemasaran dibagi menjadi tiga, yaitu target pasar, strategi pemasaran, sasaran konsumen. Target pasar. Untuk memulai usaha ini, kami melakukan persiapan launching produk dengan promosi agar produk lebih dikenal. Yang kedua, strategi pemasaran. Pemasaran kami lakukan dengan menitipkan produk di kantin maupun koperasi dan membuat iklan di media cetak maupun media digital. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses produksi risoles. Saya akan membahas bahan-bahan dan cara membuat risoles. Bahan-bahannya untuk bahan kulit ada 500 gram tepung segitiga biru, 2 butir telur, 3 sendok mentega cair atau minyak sayur, 850 ml air, dan garam secukupnya. Untuk bahan isi risoles ada setengah kilogram wortel, setengah kilogram kentang, dan 1/4 kilogram ayam. Untuk bumbu ada 1 bangkul bawang putih dan bawang merah, 6 siung atau iris, 1 sendok teh merica bubuk, dan garam atau gula secukupnya. Untuk cara membuatnya, yang pertama langkah membuat kulit risol. Campur semua bahan untuk membuat kulit, aduk rata lalu saring agar tepung tidak menggerindil. Yang kedua, ambil 1 sendok sayur kecil, tuangkan ke teflon, tunggu hingga kulit sampingnya terbuka lalu angkat. Langkah membuat isian risoles ada rebus ayam lalu suwir-suwir ayam, blender bahan bumbu lalu tumis, masukkan kentang dan wortelnya. Tambahkan ayam suwir, gula atau garam, koreksi rasa lalu angkat. Jika terlalu kering, bisa tambah air sedikit demi sedikit. Selanjutnya setelah itu, ambil 1 dadaran isi, 1 sendok makan isian, lipat kanan kiri lalu gulung. Yang terakhir, celupkan pada telur, gulingkan di tepung panir, setelah itu goreng. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang analisa operasional dan produksi dan membahas analisa pendukung bisnis dan SWOT. Pertama, ada rencana operasional dan produksi. Adapun rencana produksi yang dijalankan 1 kualitas. Kualitas yang akan kami berikan tentu saja kualitas yang terbaik dengan terus menjaga dan memperhatikan bahan-bahan yang kami gunakan agar konsumen merasa puas membeli produk kami. Yang kedua, ada lokasi. Tempat usaha yang kami targetkan adalah tempat yang strategis, tempat atau jalur yang banyak dilalui orang-orang agar konsumen dengan mudah mengakses tempat usaha kami. Dan kami juga menjual produk kami dengan via online melalui WhatsApp dan Instagram. Ketiga, ada cita rasa. Agar produk kami memiliki cita rasa yang enak, maka kami akan menggunakan bahan baku yang berkualitas, melakukan proses produksi yang baik sampai proses pengemasan, guna mempertahankan cita rasa produk kami. Selanjutnya adalah analisa pendukung bisnis. Adapun elemen-elemen yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini yaitu 1, distributor. Kami melakukan kerjasama dengan distributor bahan baku, sehingga bahan baku tersebut mudah untuk didapatkan. 2 adalah pelaku bisnis tersebut. Dalam bisnis ini kami tidak memerlukan sumber daya manusia memiliki gelar pendidikan tinggi seperti sarjana dan lain-lain. Akan tetapi yang kami perlukan adalah orang yang bisa memasak dengan hasil masakan yang enak. Mau bekerja dengan tekun, telaten, sabar, kerja keras. Orang yang kreatif juga kami perlukan karena bisnis kami memerlukan pemikiran atau ide-ide yang cemerlang agar meningkatkan sekaligus mengembangkan usaha yang kami buat. Terakhir adalah analisa SWOT. 1, strength atau kekuatan. 1, produk ini terdiri dari berbagai isian. 2, mempunyai kandungan gizi. 3, bahan bakunya mudah ditemukan. 4, memiliki rasa yang khas. 5, harganya terjangkau. Kedua, weakness atau kelemahan. 1, tidak tahan lama karena tanpa bahan pengawet. 2, produknya mudah ditiru. 3 adalah opportunity atau peluang. 1, bisa menjadi alternatif sebagai makanan cemilan. 2, isi yang bervariatif membuat orang penasaran. 3, pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat.
4. Threat atau ancaman. 1. Adanya pesaing yang menjual produk dengan harga relatif rendah. 2. Selera konsumen variatif. 3. Belum memiliki nama di kalangan konsumen yang membuat semakin beratnya persaingan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa keuangan. Yang pertama ada modal bahan baku. Di sini saya akan menjelaskan harga-harga dari modal bahan baku tersebut. Yang pertama yaitu tepung terigu dengan harga 18.000, telur ayam dengan harga 15.000, garam dengan harga 2.000, gula dengan harga 5.000, merica bubuk dengan harga 2.000, minyak goreng dengan harga 26.000, daging ayam dengan harga 35.000, wortel dengan harga 24.000, kentang dengan harga 16.000, daun bawang dengan harga 5.000, bawang putih seharga 10.000, tepung panir atau tepung roti seharga 40.000. Jadi, total harga modal bahan baku yaitu Rp198.000. Selanjutnya yaitu ada harga barang-barang yang kami gunakan. Yang pertama yaitu baskom besar seharga 40.000, yang kedua sendok sayur seharga 30.000, yang ketiga teflon seharga 100.000, yang keempat ada spatula seharga 15.000, yang kelima kompor seharga 500.000, dan yang terakhir tabung plus gas seharga 150.000. Jadi, total dari barang-barang yang kami gunakan seharga Rp835.000. Jadi, total modal keseluruhan yang diperlukan adalah sebesar Rp1.033.000. Yang selanjutnya ada rencana pendapatan untuk target penjualan 100 pieces risol per hari. Biayanya yaitu harga risol per piecesnya 1.500. Jadi total biayanya yaitu 1.500 dikali jumlah produksinya 100, yaitu 150.000. Yang kedua ada rencana laba. Laba per 100 piecesnya itu harga jual dikali jumlah produksi dikurang total biaya. Harga jualnya yaitu 3.000 dikali jumlah produksinya tadi 100 dikurangi total biaya yaitu 150.000. Jadi laba per 100 piecesnya adalah Rp150.000. Selanjutnya adalah laba risol per pieces, yaitu 150.000 dibagi 100. Jadi laba risol per piecesnya yaitu 1.500 per pieces. Jadi BEP yang didapat laba per pieces yaitu 1.500 diasumsikan per hari terjual 100 pieces. Jadi keuntungan per harinya sebesar Rp150.000. Maka BEP akan dicapai pada 6,9 hari atau 7 hari yang diperoleh dari total modal yang dikeluarkan sebesar Rp1.033.000 dibagi keuntungan per harinya yaitu sebesar Rp150.000. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari kami. Dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dari hasil diskusi yang kami buat. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.